Penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga jual. Yang pertama, terkait keputusan penentuan harga jual. Pada umumnya, harga jual barang atau jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Namun, dalam hal ini menentukan harga jual, manajer menghadapi banyak ketidakpastian seperti selera customer, jumlah pesaing yang memasuki pasar, dan harga jual yang ditentukan oleh pesaing. Hal ini mempengaruhi pembentukan harga jual barang atau jasa di pasar. Salah satu faktor yang memiliki kepastian terhadap harga jual ialah biaya. Biaya memberikan informasi terkait batas minimum suatu harga jual. Jika suatu produk dijual di bawah biaya penuh produk, maka akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian yang timbul akibat harga jual di bawah biaya harga produk, barang atau jasa dalam jangka waktu panjang mengakibatkan perusahaan akan berhenti sebagai going concern atau akan mengganggu pertumbuhan perusahaan. Dengan begitu, manajer akan menentukan harga jual melalui informasi biaya produk, barang atau jasa dalam keputusan penentuan harga jual. Meskipun biaya bukan satu-satunya faktor dalam penentuan harga jual. Selanjutnya, manfaat informasi biaya penuh dalam keputusan penentuan. Pada dasarnya, saat perusahaan menentukan harga jual suatu produk atau jasa, harga tersebut harus cukup untuk menutupi semua yang dikeluarkan dalam proses produksi dan memberikan keuntungan. Biaya penuh atau full costing adalah total semua pengorbanan atau pengeluaran, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Dengan kata lain, jika harga jual lebih rendah dari biaya penuh, perusahaan tersebut akan rugi. Selain itu, harga jual juga harus menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi dan usaha yang dikeluarkan dari perusahaan. Selanjutnya, informasi biaya penuh sangat penting bagi manajer dalam membuat keputusan harga jual. Kenapa? Karena yang pertama, biaya penuh itu merupakan titik awal untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Artinya, mengetahui biaya penuh membantu manajer atau pengambil keputusan lebih yakin dan tidak ragu-ragu dalam menentukan harga jual. Dengan data biaya yang lengkap, keputusan jadi lebih akurat dan terencana. Dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan seperti meningkatkan harga jual selalu memiliki risiko dan ketidakpastian, terutama jika tidak memiliki informasi yang lengkap. Dengan mengetahui biaya penuh, manajer memiliki data dan dasar yang jelas sebagai landasan awal untuk seperti menentukan harga jual yang masuk akal, membuat proyeksi laba yang realistis, dan menghindari keputusan berdasarkan tebakan atau asumsi semata. Yang kedua yaitu karena biaya penuh merupakan dasar yang memberikan perlindungan bagi perusahaan dari kemungkinan kerugian. Artinya, dengan menggunakan biaya penuh sebagai dasar, perusahaan bisa menghindari harga jual yang rendah. Hal ini penting agar perusahaan tidak mengalami kerugian karena pendapatan dari penjualan tidak cukup menutupi semua biaya. Biaya penuh bertindak sebagai batas bawah atau minimum dari harga jual. Artinya, perusahaan tidak boleh menetapkan harga di bawah biaya penuh karena akan langsung mengalami kerugian. Dengan menjadikan biaya penuh sebagai dasar, perusahaan memiliki perlindungan otomatis karena setiap produk atau jasa yang dijual pasti menutup semua biaya yang dikeluarkan dan memberikan peluang untuk laba. Yang selanjutnya adalah biaya penuh memberikan informasi yang memungkinkan manajer penentu harga jual dapat memahami struktur biaya perusahaan pesaing. Jika ingin memenangkan persaingan, maka yang perlu dipertimbangkan adalah mampu memahami persaingan tersebut. Jika pesaing menurunkan harga jual produknya tanpa mengetahui informasi biaya penuh produknya, maka yang akan dibebankan adalah manajer penentu harga jual. Dengan memiliki informasi biaya penuh produk, maka manajer penentu harga jual dapat mempertimbangkan atau menduga tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan pesaing. Manajer penentu harga jual diperlukan untuk memahami struktur biaya pembentukan biaya produknya sebagai dasar untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan pesaing. Yang selanjutnya adalah biaya penuh merupakan dasar untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam memasuki pasar. Umumnya harga jual sudah terbentuk dengan pertimbangan permintaan dan penawaran dalam pasar tersebut.
Oleh karena itu, untuk memasuki pasar tersebut perlu dipertimbangkan biaya penuh produk atau jasa yang dihasilkan. Ada 3 kemungkinan dalam pasar, yaitu yang pertama, jika harga jual lebih kecil pada biaya, maka akan terjadi kerugian. Yang kedua, jika harga jual sama dengan biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan belum mampu menghasilkan laba yang dimiliki. Jika kedua hal tersebut akan dihadapi oleh perusahaan, maka perusahaan dapat merancang program untuk mengubah proses produksi dan kegiatan pemasaran agar biaya yang dikeluarkan lebih kecil pada harga jual, maka perusahaan mampu menutup seluruh biaya penuh dan menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi. 4 metode penentuan harga jual. Yang pertama, penentuan harga jual normal. Dalam keadaan normal, manajer penentu harga jual memerlukan informasi biaya penuh masa yang akan datang. Sebagai dasar penentuan harga jual produk atau jasa, metode penentuan harga jual normal seringkali disebut dengan istilah cost plus pricing, karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu persentase markup atau tambahan di atas jumlah biaya yang dihitung dengan formula tertentu. Harga jual produk atau jasa dalam keadaan normal ditentukan dengan formula sebagai berikut. Harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Cost plus pricing. Cost plus pricing adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Harga jual berdasarkan cost plus pricing dihitung dengan rumus seperti yang digunakan untuk menghitung harga jual dalam keadaan normal, yaitu harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Dengan demikian, ada 2 unsur yang diperhitungkan dalam penentuan harga jual ini, yaitu taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan. Taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan 2 pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Unsur yang kedua yaitu adalah laba yang diharapkan. Dalam keadaan normal, harga jual harus dapat menutup biaya penuh dan dapat menghasilkan laba yang diharapkan. Laba yang diharapkan dihitung berdasarkan investasi yang ditanamkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Untuk memperkirakan laba wajar yang diharapkan, manajer penentu harga jual perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cost of capital. Cost of capital merupakan biaya yang dikeluarkan untuk investasi yang dilakukan dalam perusahaan. Besarnya cost of capital sangat dipengaruhi oleh sumber aktiva yang ditanamkan dalam perusahaan. Yang kedua, risiko bisnis. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan, semakin besar persentase yang ditambahkan pada cost of capital di dalam memperhitungkan laba yang diharapkan. Jika risiko bisnis besar, maka persentase laba yang ditambahkan di cost of capital menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan bisnis yang berisiko rendah. Yang ketiga, besarnya capital employed. Jumlah investasi atau capital employed yang ditanamkan untuk memproduksi dan memasarkan produk atau jasa merupakan faktor yang menentukan besarnya laba yang diharapkan, yang diperhitungkan dalam harga jual. Semakin besar investasi yang ditanamkan dalam memproduksi dan memasarkan produk atau jasa, semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual. Selanjutnya, rumus perhitungan harga jual per unit. Jika biaya dipakai sebagai dasar penentuan harga jual, maka terdapat 2 pendekatan, yaitu variable costing dan full costing, di mana full costing dibagi menjadi 2, yaitu biaya penuh yang dipengaruhi secara langsung oleh volume produk dan biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume produk. Dalam penentuan harga jual, tafsiran biaya penuh yang secara langsung berhubungan dengan volume produk dipakai sebagai dasar penentuan harga jual. Sedangkan tafsiran biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume produk ditambahkan kepada laba yang diharapkan untuk kepentingan perhitungan persentase markup. Sedangkan variable costing memandang dengan cara yang berbeda terhadap biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh volume produk bila dibandingkan dengan full costing. Dalam pendekatan variable costing, biaya penuh dipengaruhi secara langsung oleh
volume produk yaitu terdiri dari biaya variabel. Sedangkan biaya penuh yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh volume produk terdiri dari biaya tetap. Rumus perhitungan harga jual atas dasar biaya pada umumnya dinyatakan sebagai berikut, di mana harga jual per unit sama dengan biaya yang berhubungan langsung dengan volume per unit ditambah dengan persentase markup, di mana persentase markup dihitung dengan laba yang diharapkan ditambah biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume produk dibagi dengan biaya yang diharapkan langsung oleh volume produk. Yang menjadi pembeda antara rumus pendekatan full costing dan variable costing terdapat pada biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume produk dan biaya yang diharapkan langsung oleh volume produk, di mana full costing menggunakan biaya non-produksi seperti biaya iklan, biaya event promosi, biaya perjalanan dinas, dan biaya asuransi, sedangkan variable costing menggunakan biaya tetap seperti biaya overhead pabrik, gaji karyawan, biaya listrik, internet, dan air. Untuk biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume produk. Dan untuk biaya yang diharapkan langsung oleh volume produk, full costing menggunakan biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya variable costing menggunakan biaya variabel itu sendiri seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya pemasaran variabel. Sedangkan untuk laba yang diharapkan didapatkan dari tarif persentase dikali dengan aktiva penuh. Selanjutnya, penentuan harga jual, waktu, dan bahan. Metode ini adalah salah satu cara menentukan harga jual dengan menggunakan pendekatan biaya penuh atau cost plus pricing, yaitu harga jual sama dengan biaya produksi ditambah dengan laba yang diharapkan. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan jasa reparasi seperti bengkel mobil, galangan kapal, atau perusahaan lain yang menjual jasa perbaikan dan suku cadang. Cara menentukan harga jual dihitung berdasarkan dua hal. Yang pertama, waktu kerja langsung yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan, contoh, waktu kerja teknisi. Yang kedua, volume bahan atau suku cadang yang digunakan dalam perbaikan. Keduanya dihitung per satuan, misalnya per jam atau per kilo, lalu dikalikan dengan tarifnya dan ditambahkan dengan persentase laba atau markup. Untuk contoh perhitungan terkait penentuan harga jual, kalian bisa buka buku akuntansi manajemen gambar 7.8 halaman 356. Selanjutnya terkait komponen biaya. Dalam praktiknya, perusahaan tidak hanya membayar tenaga kerja langsung, tetapi juga harus menanggung seperti biaya tidak langsung seperti listrik, air, kantor, penyusutan alat, asuransi, dan biaya umum lainnya. Semua ini dihitung agar harga jual menutupi seluruh biaya dan tetap menghasilkan laba. Selanjutnya, penentuan harga jual bahan dan suku cadang. Materi ini menjelaskan bagaimana perusahaan seperti bengkel, dok kapal, dan perusahaan reparasi lainnya menentukan harga jual untuk bahan, misalnya oli, dan suku cadang yang mereka jual kepada pelanggan. Konsep utama di sini yaitu perusahaan ini tidak hanya menjual jasa atau tenaga kerja, tapi juga menjual komponen fisik seperti bahan dan suku cadang yang digunakan dalam proses perbaikan. Penekanan utama di sini yaitu saat perusahaan memberikan jasa perbaikan, misalnya servis mobil, mereka menggunakan bahan tertentu seperti oli, pelumas, dan lain-lain. Dan kalau suku cadang, itu tuh seperti kampas rem, busi, dan lain-lain. Komponen-komponen tersebut juga dijual ke pelanggan, bukan hanya sekedar dipakai saja. Maka dari itu perlu ditentukan harga jual bahan dan suku cadang tersebut secara terpisah dan tidak bisa disamakan dengan penentuan harga jasa kerja. Contoh konteks dunia nyata atau yang terjadi, bayangkan kamu datang ke bengkel, saat servis kamu tidak hanya membayar jasa montirnya, tetapi juga membayar harga oli, filter oli, dan suku cadang lainnya. Nah, harga dari barang-barang inilah yang perlu dihitung dan ditentukan dengan tepat. Kesimpulan dari harga jual bahan dan suku cadang yaitu ditentukan berdasarkan unsur-unsur tertentu seperti yang pertama itu biaya perolehan, markup atau margin laba yang diinginkan, kemudian biaya lain-lain yang terkait. Yang selanjutnya metode penentuan harga jual yaitu
cost type kontrak. Kontrak pembuatan produk atau jasa di mana pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah laba yang dihitung sebesar presentasi tertentu dari total biaya. Selanjutnya, penentuan harga jual pesanan khusus. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar perusahaan reguler perusahaan. Biasanya customer yang melakukan pesanan khusus ini meminta harga di bawah harga jual normal. Bahkan, seringkali harga yang diminta oleh customer berada di bawah biaya penuh. Karena biasanya pesanan khusus mencakup jumlah yang besar. Dalam keadaan seperti ini, yang perlu dipertimbangkan oleh manajer penentu harga jual adalah yang pertama, pesanan reguler adalah pesanan yang dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya tetap yang akan terjadi dalam tahun anggaran. Dengan demikian, jika manajer penentu harga jual yakin bahwa seluruh biaya tetap dalam tahun anggaran akan dapat ditutup oleh pesanan yang reguler, maka pesanan khusus dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap. Dengan demikian, jika misalnya kapasitas produksi belum seluruhnya dipakai dan masih mampu untuk melayani pesanan khusus, manajer penentu harga jual dapat menerima harga jual yang berada di bawah harga jual normal, bahkan di bawah biaya penuh untuk memproduksi dan memasarkan produk, asalkan harga jual tersebut masih di atas biaya variabel. Dalam keadaan ini, harga jual yang berada di atas biaya variabel untuk memproduksi dan memasarkan produk masih mampu menghasilkan laba kontribusi. Dan karena seluruh biaya tetap akan ditutup dari pesanan yang reguler, maka setiap tambahan laba kontribusi dari pesanan khusus akan mengakibatkan tambahan laba bersih perusahaan. Yang kedua, jika misalnya dengan penerimaan pesanan khusus, perusahaan diperkirakan tidak hanya akan mengeluarkan biaya variabel saja, namun memerlukan biaya tetap karena harus beroperasi di atas kapasitas yang tersedia, maka harga jual pesanan khusus harus atas biaya variabel ditambah dengan kenaikan biaya tetap karena pesanan khusus tersebut. Dalam mempertimbangkan penerimaan pesanan khusus, informasi akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual. Jika harga yang diminta oleh pemesan atau harga jual pesanan khusus lebih besar dari biaya diferensial yang berupa biaya variabel untuk memproduksi dan memasarkan pesanan khusus tersebut, maka pesanan khusus dapat dipertimbangkan untuk diterima. Biaya diferensial yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual pesanan khusus dapat pula terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Manakala pesanan khusus diperkirakan menyebabkan perubahan volume kegiatan melampaui kisar perubahan yang menjadikan biaya tetap bertambah. Metode yang terakhir yaitu penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Produk dan jasa dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas seperti listrik, air, telepon dan telegraf, transportasi, dan jasa pos diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. Dalam penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah, biaya penuh masa yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual tersebut, dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing saja, karena pendekatan variable costing tidak diterima sebagai prinsip akuntansi yang lazim. Untuk memungkinkan wakil rakyat menilai kewajaran biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual, diperlukan pedoman rinci unsur-unsur biaya produksi dan biaya non-produksi
yang diperhitungkan dalam biaya penuh dan pedoman cara pengukurannya masing-masing. Dengan demikian, masyarakat akan terjamin untuk memperoleh produk dan pelayanan jasa pada harga yang benar-benar wajar. Setiap kenaikan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan ditinjau dari segi perhitungan biaya penuh yang dipakai sebagai dasar perhitungannya dan kewajaran laba yang ditambahkan di atas biaya penuh tersebut. Informasi akuntansi penuh yang bermanfaat untuk penentuan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah terdiri dari biaya penuh masa yang akan datang yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa dan aktiva penuh yang akan digunakan untuk menghasil produk atau jasa tersebut.